Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, siswa sekalian. Em, oke. Nah, kita hari ini sudah memasuki pertemuan ketiga ekstra IT dan jurnalistik. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya siswa sekalian sudah membuat blog. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar untuk membuat blog post. Apa itu blog post? Nah, kalau diibaratkan blog itu adalah teko, maka blog post adalah isinya. Jadi blog itu hanyalah wadah seperti teko. Nah, apa isi dari blog itu tergantung dari si pemilik blog atau si blogernya. Mau diisi, misalnya tekonya mau diisi teh, atau mau diisi susu, atau mau diisi air putih, atau mau diisi yang lain, itu tergantung dari si pemilik blog atau si blogger. Jadi blog itu adalah wadah saja. Nah, kalau kemarin kan blognya siswa sekalian masih kosong. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengisinya. Nah, isian blog itu macam-macam ya, seperti yang tadi saya bilang, tergantung dari pemilik blog. Misalnya, siswa mau mencari tentang traveling, ini ada blog traveling yaitu di https nakedtraveler.com. Mungkin kemarin sudah ada yang pernah menonton filmnya Naked Traveler yang main mau di Ayunda. Nah, lalu ada juga blog kuliner, itu contohnya ada yogyes.com, lalu ada review HP, itu ada www.yahyakurniawan.net, dan lain-lain. Jadi setiap blog itu punya isinya masing-masing, punya blog postnya masing-masing. Ini misalnya saya bukakan ya, ini yogyes.com. Dia tentang tentang wisata tapi khusus di Jogja seperti itu. Ini isinya ada rumah, terus ada tempat wisata, ada macam-macam. Tadi saya nyari kulinernya juga ada di sini. Ini ya kuliner Jogja. Ini contohnya macam-macam kuliner. Nah, kalau blog yang satunya lagi, ini ada blog yahyakurniawan.net. Di sini isinya itu khusus membahas tentang review HP. Ada review Poco, ada review ROG, ada review yang lain-lain. Jadi kalau tadi blog itu hanyalah wadah, tetapi isinya itu tergantung dari pemilik blog mau mengisi apa. Nah, coba ya kita buka salah satu contoh. Sorry, ini. Oke. Nah, sekarang kita mau membuat blog post. Bagaimana caranya? Yang pertama, siswa perlu masuk dulu ke blog siswa masing-masing. Kemarin nah, misalnya ini blog saya. Tampilannya ini saya buka lewat web, lewat komputer, tetapi saya rasa tampilannya tidak jauh berbeda dari jika kita membuka dari HP. Kurang lebih sama. Nah, untuk membuat blog post, caranya siswa masuk dulu ke blog siswa masing-masing, masuk ke dashboard-nya, ke dalamnya, ini ke blogger.com,
Kemudian di sebelah kiri itu ada menu, ada new post, ada post, statistik, ada komen, ada pendapatan, ada dan lain sebagainya. Di sebelah kiri itu menu-menunya. Masing-masing menu ini punya fungsi masing-masing. Misalnya untuk tema kan kemarin siswa belum diubah-ubah ya, temanya masih uh, masih yang default, masih yang standar. Nah, kalau mau mengubah temanya bisa di sini, bisa dipilih. Kalau yang putri mungkin lebih suka yang warna pink, bisa pilih yang ini. Kalau yang putra mungkin suka yang gelap, bisa pilih yang warna hitam atau lain sebagainya. Ini ada banyak pilihannya, bisa diubah di menu tema. Lalu ada misalnya apa ya? Start ini untuk melihat berapa orang yang sudah mengunjungi blog dari siswa. Ini saya yang baru berkunjung baru 1 gitu. Karena ini kan blog kemarin baru dibuat. Kalau blog saya yang sudah lama, nah ini pengunjungnya sudah cukup lumayan banyak begitu. Ini ada hari ini bisa terlihat hari ini yang melihat yang berkunjung ada 215 orang, kemarin 599 dan seterusnya. Oke, kembali lagi. Sekarang kan kita fokus akan membuat blog post. Post itu artinya apa ya? Post itu postingan. Itu apa sih artinya? Yang kita post, yang kita posting. Saya post artinya apa ya? Saya cari dulu. Post itu artinya kalau di kamus bahasa Inggris surat atau paket yang dikirim ke rumah atau tempat kerja, jembatan, tonggak, tiang. Ya maksudnya adalah pos atau maksudnya sesuatu yang kita kirimkan ke blog kita begitu ya. Cara membuatnya ini diklik tombol new post atau post baru kalau bahasa Indonesia. Nah, nanti akan muncul tampilan untuk menulis postnya. Di bagian atas itu ada title, ini adalah tempat kita untuk menuliskan judul. Lalu di sini, terlihat atau tidak, di sini ada kotak. Ini kotak untuk menuliskan kata-katanya. Misalnya di sini saya beri judul temanya yang akan kita tulis yaitu tentang idola ya. Misalnya idola saya siapa ya? Misalnya ini saja deh, guru SMA 12 Bekti. Karena Haryani, guru idola SMA jadi 2 Misalnya saya ingin menulis tentang idola saya. Idola saya yang saya ambil yaitu Bu Erna Haryani. Kalian diajar tidak sama Bu Erna? Itu guru IPS, guru sejarah. Nah, di sini ini judulnya, lalu di bagian kotak yang di bawah, yang besar ini kita menuliskan isinya. Nah, ini tips sederhana untuk menulis, karena kita kan ekstra jurnalistik ceritanya. Nah, mungkin anak-anak sering bilang menulis itu sulit, menulis itu tidak bisa, saya tidak bisa menulis gitu. Sebenarnya menulis itu sederhana saja. Kan kalian sudah diajarkan dari bahasa Indonesia sejak SD mungkin kelas 1. Untuk menulis sebuah cerita itu diawali dengan membuat kalimat dulu. Kalimat itu syaratnya mudah, yang penting itu ada subjek dan predikat gitu kan. Ini kan unsur kalimat utama kan hanya subjek dan predikat. Nanti mau ditambah lagi ada subjek, predikat plus objek boleh. Lalu ada lagi subjek plus predikat plus objek plus keterangan boleh. Sebenarnya kan menulis itu hanya
perlu ini ya, membuat kalimat. Kalimat itu seperti ini, hanya perlu dasarnya hanya subjek dan predikat saja. Bentar. Jangan lupa bagi yang baru bergabung bisa menulis nama dan kelas di kolom chat sebagai presensi hari ini. Lalu misalnya mau diubah jadi keterangan dulu, baru subjek plus predikat plus objek, ini juga boleh. Oke, kita langsung saja. Misalnya ini subjek dan predikat. Contohnya apa? Contohnya tentang Bu Erna Haryani ya. Misalnya subjek dan predikat. Subjeknya Bu Erna Haryani. Bu Erna Haryani adalah guru sejarah. S-nya nggak usah. Guru sejarah. Adalah guru sejarah. Adalah seorang guru sejarah. Ini kan sebenarnya ini Bu Erna Haryani itu subjek, adalah seorang guru sejarah, itu kan predikat gitu. Atau misalnya bisa juga misalnya Bu Erna Haryani mengajar, oh ini bukan, ini objek berarti. Adalah seorang guru. Oke, ini seorang guru saja. Lalu subjek plus predikat misalnya masih subjeknya masih Bu Erna. Di sini Bu Erna Haryani mengajar mata pelajaran sejarah. Ini kan subjeknya Bu Erna Haryani, predikatnya mengajar, objeknya mata pelajaran sejarah. Gini, ya kan? Lalu misalnya kalimat lain lagi, subjek, predikat, objek, keterangan. Ya di sini Bu Erna Haryani, predikatnya mengajar, objeknya mata pelajaran sejarah, keterangannya di SMA Negeri 2 Grebek gitu. Ini untuk membuat sebuah isi tulisan diawali dari membuat kalimat dulu. Tapi kan satu kalimat saja tidak cukup. Nah, kalimat itu nanti dirangkai menjadi sebuah paragraf, ya kan? Paragraf itu sebenarnya terdiri dari kalimat utama, lalu ada kalimat apa sih namanya, kalimat penjelas deh, bisa kalimat utama ini bisa ada di kalimat paling awal, bisa di kalimat paling akhir gitu. Ini kan pelajaran bahasa Indonesia ya. Ya. Buktinya saya yang bukan guru bahasa Indonesia saja bisa menulis. Jadi kalian yang sekarang belajar bahasa Indonesia juga saya yakin bisa menulis. Oke. Misalnya, ini saya bercerita tentang Bu Erna Haryani. Nah, misalnya ini saya menulis ya, dan seterusnya begitu. Lalu di sini saya mau menambahkan foto dari
Bu Erna. Caranya, nah anak-anak bisa lihat di bagian atas ini. Bagian atas ini kan ada icon-icon. Icon yang pertama, ini ada undo. Undo itu untuk apa ya namanya? Membatalkan. Misalnya ini saya hapus, terus tidak jadi mau saya batalkan, maka saya klik undo begitu. Lalu sampingnya ada redo itu untuk apa ya, yang tadi dibatalkan nggak jadi di redo gitu kan. Nih jadi kehapus, di undo, redo gitu. Lalu di sini ada font type. Font type itu untuk memilih tipe fontnya, hurufnya. Misalnya ini deh. Ini fontnya yang kurir. Nah kan beda kan ininya apa? Beda jenis fontnya. Kemudian di sini ada font size. Kalau font size itu pilihannya cuma ada smallest, berarti paling kecil, small kecil, normal, medium, large. Large itu berarti semakin besar. Bisa dipilih. Ini bentuknya paragraf. Kalau heading itu maksudnya adalah judul yang tulisannya itu besar. Misalnya deh ini deh. Misalnya ini kita pilih sebagai heading, nanti dia ukurannya jadi lebih besar gitu. Ada B ini maksudnya bold untuk menebalkan tulisan, misalnya ini ya, ini Ena Haryani saya bold, nah di sini tulisannya jadi tebal. I itu italic untuk membuat miring, misalnya ini deh. Ini dibuat I, ya ini standar ya, anak-anak pasti sudah pernah belajar bold, italic. U itu underline untuk memberikan garis bawah. Ada strike through itu untuk membuat garis di tengah, nah, seperti ini kayak coret gitu. Lalu di sini ada text background, itu untuk memberikan warna background. Biasanya kalau ada kutipan-kutipan yang perlu di garis yang perlu di highlight gitu. Nah, di sini ada link. Link itu yang kita klik nanti kita menuju ke alamat web yang lain. Nah, di sini ini ada insert image. Ini untuk menyisipkan gambar. Di sini ada insert video untuk menyisipkan video. Di sini ada special characters, misalnya mau emoji dan lain sebagainya. Nah, ini ada emoji. Itu bisa di sini. Lalu ini perataan ini paragraf, mau rata left align itu rata kiri, atau mau rata tengah, atau mau justify. Kalau saya sih biasanya kalau untuk paragraf itu saya pilihnya left align supaya mata kita tidak capek. Nah, tadi kan kita mau menambahkan gambar ya. Kalau gambar berarti kita klik yang ini, insert image, terus pilih upload from computer saja. Walaupun kalian lewat HP, tapi tetap bisa pilih upload from komputer. Komputer di sini maksudnya adalah perangkat yang kita gunakan. Ini kita pilih upload from komputer. Pastikan sudah punya gambarnya di perangkat kalian masing-masing. Yang baru bergabung, jangan lupa tuliskan nama dan kelas di kolom chat sebagai presensi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini ada upload, ada choose files. Ini sebenarnya seperti biasa kita upload file. Di Sisandra pun kan juga siswa pernah kan upload file atau di Google Form. Kurang lebih sama. Terus kita cari gambarnya. Saya punya nggak ya gambarnya Bu Erna? Kayaknya nggak punya sih.
Misalnya deh, misalnya aja. Ini bukan Bu Erna sih, tapi anggap aja ini Bu Erna ya. Ini kita upload, kita pilih fotonya, kita tunggu sampai proses upload selesai. Nah, lalu kita select. Nah, seperti ini. Ini untuk menyisipkan foto ke blog post kita. Mau diberi caption bisa, ini tinggal diklik saja, lalu di bawahnya itu ada mana ya? Toggle ini caption. Misalnya profil. Lalu ukurannya juga bisa kita atur. Di sini di image size, ini kita atur mau large itu berarti besar, atau mau kecil aja berarti pilih small dan lain sebagainya. Jadi itu, ini cara untuk membuat blog post. Setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Kalau disimpan tidak perlu ya, karena dia sudah otomatis tersimpan selama kalian connect ke internet. Ini otomatis tersimpan. Nah, kita sekarang melihat ke sebelah kiri. Di sini ada pilihan juga. Dari atas dulu ada preview. Preview itu untuk melihat sebelum kita post, sebelum kita kirim, itu nanti hasilnya seperti apa. Bisa juga kita, ini kalau kalian mau memastikan sudah tersimpan, tapi sebenarnya sudah otomatis, tidak masalah. Lalu label, label itu ini contohnya, yang di kuliner, yang di Yogyakarta tadi. Label itu untuk memberikan perbedaan antara satu pos dengan pos yang lain. Kalau misalnya nih, ini labelnya ada wisata Jogja, ada homestay Jogja, ada transportasi, kuliner Jogja, dan lain-lain. Nah, kalau kita klik wisata Jogja, berarti nanti yang muncul hanyalah tentang tempat-tempat wisata di Jogja. Kalau ini sekarang kita ada di kuliner, ada di label kuliner Jogja, nanti yang muncul di sini hanya yang kuliner-kuliner saja nih. Ada nasi goreng, warung, sate. Jangan lapar dulu ya, laparnya nanti. Jadi label itu untuk membedakan antara satu pos dengan pos yang lain. Misalnya nih labelnya apa? Labelnya misalnya apa ya? Apa ya? Tugas gitu deh, tugas gitu misalnya. Karena kan ini tugas ekstra IT kan. Ini ada publish on. Jadi ini mau dipublishnya kapan? Misalnya untuk minggu depan, berarti kita pilihnya yang tanggal minggu depan, tanggal 10 September, jam berapa. Atau walaupun kita menulisnya sekarang, tapi mau diakui, saya nulisnya dari minggu lalu kok, dari tanggal 17 Agustus, ya kita pilih saja tanggalnya 17 Agustus. Gitu. Kalau mau diatur. Untuk permaling itu untuk link, location dan seterusnya bisa diabaikan saja. Ini tidak begitu berpengaruh. Misalnya ini sudah jadi ya, contohnya ini sudah jadi, lalu kita klik preview dulu boleh deh, preview. Nah, ini ada tulisannya preview. Nah, kalau preview ini memberikan gambaran ke kita, nanti bentuk postingan di blog itu akan jadi seperti apa. Oh, ternyata seperti ini gitu. Oh ya sudah, kalau sudah oke, kita kembali lagi ke dashboard, kita klik publish. Sebelum kita klik publish, di sini tuh misalnya saya buka, apa nama blognya apa ya, lupa.
Nah ini, ketika belum saya klik publish, walaupun tadi sudah di preview, sudah muncul, di sini masih kosong. Ini blog saya masih kosong. Ini kalau beda kalau nanti kita publish. Ini saya klik publish sekarang, publish post. Ini konfirmasi saja apakah yakin untuk publish, kita klik confirm. Ini artinya publish, berarti sudah dipublish. Sekarang kita lihat ke blog kita. Nah, sekarang sudah muncul ya. Ini hasil blog, hasil tulisan, hasil post yang sudah kita buat. Oke, ini bisa di close. Ya, itu cara untuk membuat blog post. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah sudah jelas? Apakah suara saya terdengar? Ada yang ingin ditanyakan? Jadi selain membuat blog, siswa juga harus bisa membuat blog post, karena ceritanya kan kita ekstranya IT dan jurnalistik. Nah nanti saya minta siswa untuk tugas untuk 2 minggu ini, yaitu saya minta siswa untuk membuat satu blog post, temanya tentang idola siswa sekalian. Idolanya boleh bebas, misalnya idolanya Chef Juna, atau idolanya siapa misalnya NCT Dream, atau kalau yang cowok-cowok siapa idolanya, gamers siapa gitu, silahkan. Nanti minimal membuat 2 paragraf saja. 2 paragraf, satu paragrafnya isinya minimal 4 kalimat gitu. Jadi tentang idola, misalnya idolanya Chef Juna, bisa diceritakan Chef Juna itu siapa, profesinya apa, sifatnya bagaimana gitu. Kenapa kalian bisa mengidolakan profil tersebut? Misalnya karena Chef Juna itu pintar masak misalnya. Terus karena Chef Juna pintar masak, saya juga suka masak. Lalu setelah mengidolakan Chef Juna, saya jadi lebih rajin untuk belajar masak atau gimana. Silakan bisa diceritakan. Itu membuat blog post minimal 2 paragraf. Satu paragrafnya minimal 4 kalimat. Apakah sudah jelas? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, bisa kita akhiri untuk ekstra hari ini. Tolong direspon. Saya kan nggak tahu, saya kan nggak bisa membaca pikiran kalian. Ya, sudah, Bu. Oh iya. Oh ya, oke. Kita bisa akhiri ya. Jika tidak ada pertanyaan, atau jika pertanyaannya baru kepikiran nanti, silakan bisa ditanyakan di grup ekstra IT dan jurnalistik. Gitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, silakan.